Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martio Mervendi, NIM 2008745. Yang saya hormati Bapak Irfan Arifianto SPD MPD dan Bapak Fadri SSC MPD. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan dan Kepelatihan Olahraga. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari belajar saya mengenai organisasi tubuh manusia. Berupa ada struktur dan klasifikasi dari otot dan kontraksi dari otot. Dan berikut penjelasannya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai struktur dan klasifikasi dari otot manusia. Menurut Paul Jason Mansfield dalam bukunya yang berjudul Structure and Function of Muscle tahun 2019 bab 3 halaman 34 sampai 49 yang mengatakan bahwa otot pada manusia ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada otot rangka, yang kedua ada otot halus, dan yang ketiga ada otot jantung. Yang pertama ada otot rangka. Menurut Paul dalam bukunya tadi mengatakan bahwa otot rangka ini didefinisikan sebagai otot yang melekat pada rangka manusia dan memiliki fungsi yaitu bertanggung jawab atas sistem pergerakan tubuh dan fungsi di bawah kontrol sukarela sistem saraf. Kemudian Paul juga menuliskan dalam bukunya bahwa otot rangka ini terdiri dari beberapa sel yang begitu bisa dibilang sangat banyak ya. Itu dari 100 sampai 200 inti per sel. Dan itu jumlah yang sangat banyak menurut saya. Yang kedua ada otot halus atau otot servikal. Otot halus ini tersusun dari sel-sel mononukleasi. Dan otot halus ini dapat dijumpai di berbagai macam dinding yang ada di dalam tubuh manusia, seperti dinding di saluran pencernaan, di saluran reproduksi, di pembuluh darah, dan lain-lainnya. Dan fungsi dari otot halus ini sangat bermacam-macam. Di sini saya akan mengambil contoh yaitu di bagian saluran reproduksi yang mana berfungsi untuk melancarkan proses pengeluaran bayi dari perut seorang ibu. Jadi prosesnya itu otot halus ini akan bekerja yaitu dengan mendorong bayi dari perut keluar ke rahim. Selanjutnya otot halus ini bekerja di bawah kesadaran kita yang mana pada kerjanya otot ini bekerja secara terus-menerus namun gerakannya sangat lambat. Dan otot ini tidak perlu juga mendapatkan perintah dari otak untuk melakukan gerakan atau melakukan pekerjaannya. Yang mana otot ini gerakannya itu secara refleks. Contohnya seperti di dinding kemih dan rahim. Yang ketiga ada otot jantung. Semua orang pasti tahu bahwa otot jantung ini merupakan otot yang istimewa. Yang mana otot jantung ini memiliki fungsi yaitu untuk memompa darah. Yang mana dalam kerjanya itu dikendalikan oleh sistem saraf yang bekerjanya itu secara terus-menerus tanpa adanya henti dan tanpa adanya perintah dari otak. Jadi misalnya otot jantung ini berhenti, maka bisa dikatakan kita sudah tidak bisa hidup lagi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur dari otot. Struktur dari otot ini terdiri dari berbagai macam. Yang pertama ada tendon. Tendon merupakan tempat melekatnya otot pada tulang. Dan tendon ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada origo. Origo ini merupakan otot yang melekat pada tulang dan tidak bergerak saat berkontraksi. Sedangkan insertion ini kebalikan dari origo tadi, mana otot yang melekat pada tulang dan bergerak saat berkontraksi. Kemudian struktur lainnya ada fascia. Fascia ini merupakan hubungan otot dengan otot. Yang ketiga ada action of motor neuron atau biasa kita sebut dengan saraf. Kemudian ada pembuluh darah dan ada inti sel atau biasa kita sebut dengan nukleus. Kemudian ada selaput otot. Selaput otot ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada epimysium, primysium, dan endomysium. Yang terakhir ada myofibril atau biasa kita sebut dengan serabut halus otot. Selanjutnya ada mekanisme kontraksi otot. Menurut Jonathan N. Davis dalam bukunya yang berjudul Mekanisme Muscle Contraction and Relaxation 2019 halaman 39 sampai 50 yang mengatakan bahwa kontraksi otot dimulai dari isometrik, yaitu kontraksi otot berupa peningkatan produksi tanpa adanya perubahan dalam panjang otot. Kemudian setelah gaya yang dihasilkan oleh otot ini melebihi beban, otot dengan sendirinya akan memendek.
Menurut Dennis dalam jurnalnya yang berjudul Muscle Contraction tahun 2007 halaman 15 sampai 38 yang mengatakan bahwa kontraksi otot terjadi sebagai berikut. Neuromotorik yang meresap ke dalam serat otot yang akan berkontraksi. Setelah melakukan berkontraksi akan menghasilkan sebuah pesan. Pesan dari neuromotorik tersebut harus diteruskan ke dalam serat otot guna menciptakan sebuah gerakan atau semacamnya melalui persimpangan dari neuromuskular. Jadi dapat disimpulkan pada kesempatan ini bahwa otot memiliki faktor penting juga dalam penyusunan kerangka tubuh manusia. Karena dengan otot kita bisa melakukan kegiatan secara normal seperti mengangkat, menendang, bergerak, atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan otot. Demikianlah hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terlebih kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, terutama dalam penyampaian materi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.